Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin Muhammadinil amin wa ala alihi wa sahbihi rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid lisani fi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimin bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa nafa' wal intifa' wal ifada wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillah ta'ala wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al huda wa dalalata ala al khair ibtigha' mardatillah tawabi qurbi subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali di bab yang baru, bab berkaitan tentang az-zakah atau zakat. Wahia lughatan at-tadhhir wal islah. Qala Allah Ta'ala qad aflaha man zakkaha. Zakat secara bahasa itu berarti at-tadhhir, pembersihan. Wa islah, islah itu untuk memperbaiki. Ya. Jadi at-tadhhir itu untuk menyucikan. Harta kita wajib dizakati, artinya zakat itu mengeluarkan kotoran yang ada di harta kita. Ketika kita itu mengeluarkan daripada kotoran tersebut, maka harta kita itu bakal dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau seandainya seorang itu tidak mengeluarkan daripada zakat, maka bisa untuk hilang seketika. Hartanya itu banyak ya. Subhanallah, tiba-tiba ludes. Ya, ada juga yang tiba-tiba rekeningnya kosong, tiba-tiba rekeningnya ada yang ngambil, ada yang transfer, berusaha untuk ngurusi, ya tidak balik-balik. Ya, ini juga termasuk daripada apa? Daripada ketika seorang itu tidak mengeluarkan daripada zakatnya atau hartanya, di situ ada haramnya atau di situ ada syubhatnya, maka itu harta yang tidak diberkah. Ketika harta itu tidak diberkahi sama Allah Subhanahu wa taala, ya bisa cepat hilang seketika. Atau ya itu sebagai apa? Sebagai penghapusan dosa. Kalau seandainya seorang itu sudah taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kok tiba-tiba ada hartanya hilang, kok tiba-tiba ada hartanya rusak, lah itu berarti apa? Sebagai penghapusan dosa. Jadi tinggal kita ngelihat itu. Kita sudah istiqomah belum? Ya, misalkan sudah istiqomah, ya itu sebagai apa? Penghapusan dosa. Tapi nek kita ini masih apa? Haram dikerjakan, ya jual beli tidak ada urusan, ini subhat tetap masuk, kita tidak memperhatikan uang masuk kita, ya itu mungkin salah satu daripada tanda harta itu tidak diberkahi. Tapi kalau seandainya seorang itu sudah mengeluarkan zakat, maka sudah dipastikan bakal dijaga hartanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Qad aflaha man zakkaha, sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an, qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung orang-orang yang menyucikan. Menyucikan apa? Jiwa. Zakkaha. Zakah itu daripada tadhir, penyucian. Dan di dalam Al-Qur'an, sesungguhnya sungguh orang yang beruntung, orang yang sudah menyucikan daripada jiwanya. Ini juga termasuk daripada kewajiban yang harusnya kita kerjakan ya. Karena kita itu punya 3 rukun agama. Rukun iman, rukun Islam, sama rukun ihsan. Ya, yang ihsan itu anta'budallaha ka'annaka tara fa in lam takun tara fa innahu yarak. Menyembah Allah Subhanahu wa taala seakan-akan engkau melihatnya. Kalau seandainya engkau itu tidak melihatnya, maka meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melihat kita. Ini juga salah satu alasan Allah Subhanahu wa taala untuk menurunkan atau mengutus seorang nabi untuk memperbaiki daripada nafsu kita, untuk memperbaiki daripada jiwa kita. Makanya kemudian diperintahkan untuk apa? Puasa Ramadan, ya. Kemudian puasa-puasa sunnah yang lain. Kemudian kita diperintahkan untuk mengeluarkan harta. Itu semuanya Pak bertentangan dengan nafsu kita. Ya. Mungkin kalau seandainya harta yang dikeluarkannya kecil,
itu mungkin seorang masih gampang mengeluarkan zakat. Tapi kalau seandainya zakatnya saem, kira-kira siap tidak mengeluarkan saem? Eman kuat itu. Ya, padahal kalau zakatnya saem, kira-kira kekayaannya berapa? Berapa? Jadi 2,5%-nya itu 1 M. Ya, banyak lah gitulah. Ya. Tapi orang tuh cuma ngeliatnya apa? Wah, saya mengeluarkan 1 M. Tapi dia tidak melihat apa? Yang ada sama dia. Padahal itu haknya orang lain. Dan ini menjadikan apa? Zakat itu menjadikan seorang itu apa? Untuk bisa berinteraksi dengan masyarakat sekitar. Karena orang itu tidak ada yang tahu kapan dia bisa sukses, apa dia jatuh. Tapi kalau seandainya orang itu ketika dia sukses, dia itu mengeluarkan zakat ke orang-orang sekitar, ya, otomatis orang-orang sekitar itu bakal senang, ya kan? Nah, ketika dia jatuh, orang-orang yang tadinya dibantu ikut membantu. Ya, makanya ini termasuk daripada hikmahnya zakat. Dan Sayyidina Abu Bakar, ya, memerangi orang yang tidak mau mengeluarkan zakat. Nah, ini termasuk ketegasannya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ya, Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu terkenalnya apa? Lembut, ya, sering nangis dalam sholat. Tapi ketika Rasulullah SAW meninggal, tidak ada yang setegar Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Dan ketika menjabat menjadi khalifah, yang pertama kali yang diurus adalah zakat. Ada orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat. Oh, zakat itu ketika Nabi ada, ketika Nabi tidak ada, saya tidak mau mengeluarkan zakat. Maka kemudian Sayyidina Abu Bakar mengatakan siapapun yang dulu itu nyerahkan kepada Nabi meskipun cuma seutas tali, kemudian dia tidak mau memberikannya kepada kita, maka akan kami perangi, kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Sayyidina Umar ketika itu, sudahlah biarkan Abu Bakar, ya, biarkanlah orang tidak mengeluarkan zakat, ya sudah, nanti pelan-pelan, yang penting dia masih Islam. Sayyidina Abu Bakar tidak. Siapapun yang memerangi, siapapun yang tidak menunaikan zakat, maka apa? Maka kami akan perangi. Karena ayatnya itu apa? Ya, sampai hatta tuqimus shalah untuk dia zakat. Sampai perangi, sampai mereka itu apa? Melaksanakan sholat dan mengeluarkan zakat. Ya, jadi itu ghoyah. Ya, jadi sampai dia sudah melaksanakan sholat, melaksanakan zakat, sudah tidak diperangi. Nah, maka ini Sayyidina Abu Bakar yang paling kuat di dalam apa? Meneruskan estafet daripada khilafah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga zakat itu apa? Penyucian. Ya, penyucian harta kita. Kemudian juga di dalam bahasa itu zakah itu juga bisa berarti apa? Madah, pujian. Fala tuzakku anfusakum. Ya. Jangan kalian apa? Menyucikan diri kalian. Fala tuzakku anfusakum innallaha a'lamu bimanittaqa. Dan janganlah kalian itu menyucikan diri kalian, yang ngerasa diri kalian itu suci, tidak diperbolehkan. Ya, yang diperbolehkan itu apa? Kita ngerasa bahwasanya kita ini pendosa, tapi beramal saleh. Jangan ngerasa, wah Ustadz saya pendosa, terus saya tidak mau masuk masjid. Nah, ya salah juga. Ini berarti kamu putus asa daripada rahmat Allah. Ini tujuannya syaitan. Lalu bagaimana kamu ngerasa bahwasanya kamu pendosa, kamu ngerasa kamu itu tidak lebih afdal daripada yang lain, kamu ngerasa kamu itu rendah, itu bagus daripada kamu itu ngerasa diri kamu itu apa? Suci. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan jangan kalian itu ngerasa suci. Ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala lebih tahu siapa di antara kalian yang paling bertakwa. Makanya di hadis dikatakan rubba rubba aksa akbar. Ya. Lau aksama alallahi la abarroh. Ya. Terkadang seorang yang pakaiannya itu cumpang-camping berdebu, tapi kalau seandainya dia sudah sumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mewujudkan sumpahnya. Ya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala itu tahu mana di antara kita yang paling bertakwa. Maka jangan kita itu apa? Menuduh orang lain yang tidak. Orang sudah ngerasa dirinya banyak ibadah, kemudian melihat pendosa itu seperti apa?
tidak ditoleh sama sekali, tidak dianggap sama sekali. Ini ya salah. Ya. Karena pendosa itu juga perlu untuk ya, orang yang apa? Yang menyelamatkan. Nah, kalau seandainya setiap orang itu ngelihat pendosa itu jijik, tidak pernah dihawil, tidak pernah dipedulikan, ya, ya bakal jatuh ke dalam apa? Kemaksiatan terus. Tapi kalau disikapi dengan baik, kita berusaha untuk menyelamatkan sama seperti anak kita. Coba anak kita yang lakukan maksiat, pasti kita berusaha sebaik mungkin bagaimana caranya anak kita ini biar apa? Biar tobat, biar selamat, ya, dan lain sebagainya. Sehingga kita itu semestinya apa? Mendoakan dan berusaha bagaimana caranya menarik orang-orang yang apa? Yang masih di dalam kemaksiatan. Ya, jangan ngerasa dirinya itu lebih baik sampai dikatakan apa? Terkadang maksiat yang setelahnya itu menimbulkan daripada penyesalan itu lebih afdal daripada amal taat tapi setelahnya melahirkan yang namanya kesombongan. Loh, kalau gitu maksiat. Enggak. Maksudnya kalau seandainya seorang maksiat habis itu menyesal. Nah, di hadis Nabi Muhammad SAW itu dikatakan apa? An-nadim taubah. Penyesalan itu adalah sebuah taubat. Selama masih ada penyesalan, itu berarti apa? Hatinya itu masih baik. Karena setiap orang melakukan maksiat ada nuktah sauda, satu titik hitam. Nah, selama itu titik masih sedikit ya di kita, kemudian dia masih apa? Masih tobat, itu bisa hilang. Tapi kalau seandainya sudah apa? Sudah penuh, itu tidak ada penyesalan itu biasanya. Ya, itu tidak ada penyesalan. Berarti hatinya sudah apa? Sudah hitam. Tapi selama ada penyesalan, di situ apa? Di situ ada taubah. Ya, artinya syarat ketika seorang itu mau taubat itu apa? Nyesel. Tapi kalau sudah ada nyesel, itu sudah apa? Sudah taubat. Ya, sehingga ketika dia itu maksiat kemudian dia taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maksiatnya itu sudah bisa dihapus sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi kalau seandainya dia beramal taat tapi setelahnya itu menganggap dirinya lebih afdal, maka terkadang apa? Amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala hanya menerima daripada amalan hamba yang murni karena Allah Subhanahu wa taala, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk membanggakan daripada dirinya. Makanya di dalam hadis kemarin kita baca bahasanya kita diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk meminta kepada Allah agar kita itu dijauhkan daripada maksiat. Dan kita minta sama Allah agar badan kita itu diberi taufik oleh Allah untuk melakukan taat. Ya, dari sini kita tahu apa? Kita bisa meninggalkan maksiat karena Allah, kita juga bisa melaksanakan taat juga karena Allah Subhanahu wa taala. Maka fala tuzakku anfusakum. Janganlah kalian itu menyucikan diri kalian sendiri. Innallaha a'lamu bimanittaqa. Allah Subhanahu wa taala paling tahu siapa yang paling bertakwa di antara kalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang menyucikan diri dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang yang bertakwa. Ya, dijadikan kita termasuk yang menyucikan daripada nafsu kita. Amin Allahumma amin. Wa syar'an ismun lima yukhriju an malin aw badanin ala wajhi maksus. Ya. Dan secara syariat zakat itu apa? Ismun, satu nama untuk sesuatu yang dikeluarkan untuk mengganti daripada zakat harta, untuk mengganti daripada harta, au badan atau badan, au ala wajhi maksus dengan wajah atau dengan cara yang tertentu. Ya, sesuatu yang kita keluarkan untuk mengeluarkan zakat harta. Ya, harta berupa binatang ternak, kemudian nanti emas dan perak. Ya, dan lain sebagainya. Kemudian juga ala badan untuk mengeluarkan zakat atas badan kita, yaitu apa? Zakat fitri. Ya, itu zakat. Dan juga secara bahasa itu an-numu. Ya, zakat itu secara bahasa itu juga apa? Naik, ya, atau meningkat. Jadi kalau seandainya seorang itu mengeluarkan zakat, itu apa? Bakal dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bakal ditumbuhkan hartanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah, tapi subhanallah orang-orang ini malah kepinginnya apa? Kepinginnya dengan sistem yang baru, dengan diiming-imingi harta yang banyak. Ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala di Al-Qur'an sudah mengatakan
ya, secara jelas ya. Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Allah itu akan yamhaq, menghabiskan yang namanya riba. Kalau seandainya seorang itu hartanya riba, seketoknya naik, nanti habis itu hartanya. Yamhaq, hapus. Ya. Wa yurbis shadaqat, dan Allah Subhanahu wa taala meribakan sedekah. Ya, artinya apa? Melipat gandakan yang namanya sedekah. Dan sedekah ada sedekah ya, wajib, ada sedekah sunnah. Sedekah wajib itu yang namanya zakat. Ya, sedekah wajib itu namanya zakat. Tapi kalau sedekah sunnah ya kita sering namai sedekah hadiah, ya, pemberian kepada itu namanya sedekah sunnah, infak dan lain sebagainya, itu sedekah sunnah. Tapi sedekah itu kalau dikatakan sedekah wajib, maka itu yang dimaksud adalah zakatnya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa yurbis shadaqat, dan Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan sedekah. Ya, dan Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, "Ma naqasa malun min shadaqah bal yazdad bal yazdad bal yazdad." Seorang tidak mungkin kekurangan hartanya ketika dia itu bersedekah. Ma naqasa. Hartanya tidak bakal berkurang, kata Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau tidak berkurang apa? Tetap. Tapi Nabi Muhammad SAW ngasih tahu bal yazdad, akan tapi bertambah. Bal yazdad akan tapi bertambah, bal yazdad akan tapi bertambah. Dikatakan oleh Nabi sampai 3 kali. Nah, sampai 3 kali bertambah. Ya, sehingga ketika seorang itu mengeluarkan daripada zakatnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberkahi daripada hartanya. Ini adalah berkaitan tentang zakat ya. Dan ini termasuk apa? Termasuk wahia ma'lumah minad din bidh-dharurah. Dan ini termasuk daripada suatu perkara yang pasti diketahui oleh setiap daripada orang muslim. Ya. Ma'lumah minad din. Jadi suatu perkara yang sudah diketahui oleh apa? Pemeluk agama, bahwasanya zakat itu apa? Wajib. Sehingga yakfur manjahada asliha, ya. Manjahada aslah, ya. Sehingga kufur, ya. Yakfuru jahidu asliha, ya. Sehingga kufur orang-orang yang apa? Tidak mempercayai kewajiban zakat. Nah, ini kufur. Karena setiap orang sudah sepakat bahwasanya dia itu apa? Termasuk perkara wajib, ya, termasuk perkara wajib. Sehingga setiap perkara wajib itu tidak boleh untuk diingkari. Seperti sholat. Sholat itu setiap muslim mukmin sudah tahu sholat itu wajib. Kalau seandainya seorang itu menyatakan bahwasanya sholat itu tidak wajib, berarti apa? Kufur. Dia meyakini bahwasanya sholat itu tidak wajib. Ya, dia jatuh kufur waliyadzubillah. Dan itu wa furidat fi Sya'ban fi sana atsaniyah min al-hijrah ma'a zakatil fitr. Dan zakat ini difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Sya'ban di tahun yang kedua. Atau terakhir ya, di tahun yang kedua setelah hijrah ya. Setelah hijrah baru difardukan apa? Zakat. Begitu juga zakat fitr ya. Kalau zakat fitr dikatakan 2 hari sebelum apa? Idul Fitri. Itu diwajibkan zakat fitri. Maka setiap orang itu wajib untuk mengeluarkan daripada zakat fitrah, siapapun ya. Bahkan bayi yang baru lahir itu ya, wajib kita keluarkan zakatnya. Selama dia itu mendapati, nanti syaratnya itu mendapati 1 hari di bulan Ramadan ya, sama 1 hari di Id ya, malam Id ya. Jadi dia mendapatkan terbenamnya matahari di terakhir bulan apa? Bulan Ramadan. Jadi kalau misalkan terakhir misalkan dia lahir asar di Ramadan ya, kemudian besoknya itu Id ya, maka dia termasuk yang wajib untuk kita keluarkan zakatnya. Ya, yang wajib mengeluarkan siapa? Ya orang tuanya. La tajibu zakah illa 'alal hurrin muslim ghairil janin.
Di sini dikatakan sesungguhnya zakat tidak diwajibkan kecuali atas al-hur, yaitu orang yang merdeka. Ya, budak itu tidak wajib mengeluarkan zakat. Karena apa? Karena budak itu tidak memiliki harta. Ya. Atau kalau muba'ad ya. Muba'ad itu apa? Setengahnya hur, setengahnya itu bebas, setengahnya itu budak. Ya, tetap dia tidak wajib mengeluarkan zakat. Pokoknya selama di situ ada budak di dalam dirinya, maka dia tidak mengeluarkan zakat. Karena budak itu tidak memiliki apa? Tidak memiliki apa-apa. Apapun yang dikerjakannya, maka itu ada milik tuannya. Wajib bagi setiap orang yang merdeka, yaitu yang bukan budak. Muslim, ya, yang Islam, ya, meskipun dia murtad, maka dia wajib untuk mengeluarkan zakat. Nah, jadi orang murtad ini hukumnya itu berat ya. Jadi kalau seandainya dia sampai murtad, maka seluruh daripada amal solehnya itu hilang. Ya, dia murtad. Kemudian misalkan dia murtad 10 tahun, ya, kemudian balik ke agama Islam, maka dia wajib untuk mengqadha sholatnya selama 10 tahun itu yang ditinggalkan. Ya, mewajibkan puasa Ramadan selama 10 tahun yang dia tinggal. Dan kalau seandainya dia zakat, dia wajib zakat, maka dia wajib untuk mengqadha zakat 10 tahun yang dia tinggalkan. Karena ini apa? Dia murtad. Jadi kalau murtad ini apa? Termasuk yang tidak muhtaram, tidak dihormati dalam syariat. Ya, kemudian dibebankan semuanya kepada pundaknya orang yang murtad. Ya, makanya hati-hati jangan sampai seorang itu apa? Menjadi murtad. Waliyadzubillah. Ya, sekarang subhanallah gara-gara sekerdus Indomie bisa murtad. Gara-gara bantuan sedikit bisa murtad. Dan itu sudah dikabarkan oleh Nabi Muhammad SAW bahwasanya nanti di akhir zaman seorang itu masuk Islam di pagi hari, tidaklah sampai di sore hari melainkan dia sudah keluar. Ya, dia masuk Islam di petang, ya, tidaklah masuk fajar melainkan dia sudah kufur. Ya, dari sakingnya cepatnya bolak-balik daripada agama ini. Ghaira janin, akan tapi kalau masih berupa janin juga itu apa? Tidak wajib untuk dikeluarkan zakat ya. Dzalika fi anwa. Ya, dan zakat itu ada beberapa jenis ya, khamsa au sittah. Ya, ini ada perbedaan. Ya, zakatul badan. Ya, zakat badan apa? Zakat fitr. Au zakatul mal atau zakat harta, yaitu emas dan perak, atau yang sekarang yakum maqamahuma, yang melakukan perannya, ya, seperti sekarang uang, ya, uang itu kan menggantikan emas dan perak, artinya sebagai transaksi, sehingga ini termasuk yang dikeluarkan zakatnya. Kemudian zakat na'am, zakat na'am itu zakat apa? Zakat binatang ternak, ya, yaitu unta, sapi, kambing. Ya. Selain daripada itu maka tidak dikeluarkan zakatnya, tidak ada zakatnya. Kecuali kalau seandainya memang jual beli, misalkan jual beli kuda. Nah nanti zakatnya zakat tijarah, zakatnya zakat perdagangan, bukan zakat apa? Bukan zakat binatang ternaknya. Wa muasyarat, begitu juga makanan pokok seperti beras, kurma, hubub itu pertaniannya. Wanakat warikaz, harta penemuan di zaman dulu, itu juga kena zakatnya itu. Wa zakatu tijarah, dan zakat tijarah. Ya. Dan ini wajib dipelajari kapan? Ketika seorang itu mau berhubungan dengan zakat. Ya. Misalkan dia mau mengembala kambing, ya, maka dia wajib untuk apa? Untuk mempelajari zakat kambing. Tapi kalau seandainya tidak punya kambing, tidak punya unta, tidak punya sapi, ya dia tidak wajib untuk mempelajari zakat. Tapi kalau sudah sampai terjun, maka wajib dipelajari. Begitu juga apa? Perdagangan, dagang.
Ya, orang sudah terjun ke dagang, maka dia wajib untuk mempelajari masalah dagang. Ini sah atau enggak, ini boleh atau enggak. Begitu juga zakatnya harus dikeluarkan. Jangan sampai orang enggak tahu bagaimana cara mengeluarkan zakat sedangkan dia apa? Sudah transaksi jual beli lama. Kita tanya, kamu mengeluarkan zakat? Alhamdulillah saya mengeluarkan zakat. Gimana kamu mengeluarkan zakat? Ya terkadang saya mengeluarkan 300.000, terkadang saya mengeluarkan 100.000, saya niatkan zakat. Wah, ya, ini tidak sah nih. Ya, karena dia apa? Karena dia tidak belajar. Ya, setiap orang itu yang melakukan amalan tanpa ilmu, maka amalu mardudatun la tukbaru. Amalnya itu tertolak. Dan dia ini termasuk yang wajib. Karena dia tinggal di Solo, yang di Solo itu banyak ustadz yang bisa untuk mengajarkan kepada dia bab zakat. Maka dia wajib untuk mempelajari. Apalagi kalau hartanya sudah sampai nisab, ya, maka sudah harus apa? Dipelajari. Kalau seandainya dia itu tidak mempelajari, kemudian dia, Ustadz saya tidak tahu, ma'fu, tidak ada itu. Ya, tidak ada di dalam fikih itu kalau tidak tahu itu ma'fu, tidak ada. Yang tidak tahu ma'fu itu bagi siapa? Orang yang tinggal jauh daripada ulama, ya, tinggal di daerah jauh, di pedalaman, di situ tidak ada ustadz, ya. Atau orang yang baru masuk Islam, mu'alaf. Tapi ini sudah tahunan dari kecil masuk Islam, ya. Dia tidak mempelajari daripada hukum, maka dia termasuk apa? Muqassir, ya, itu termasuk lalai di dalam menuntut ilmu. Sedangkan menuntut ilmu itu wajib, ya, sehingga ketika seorang itu terjun ke perdagangan, dia wajib untuk mempelajari daripada zakat tijarah. Ya. Di sini yang dibahas pertama kali awal an-na'am, ya. Al-ibil wal baqar wal ghanam fala tajibu fi ghariha minal hayawanat illa litijarah. Ya, yang dinamakan dengan zakat na'am itu adalah ibil, unta, wa baqar, sapi, wa ghanam, dan kambing. Dan tidak wajib zakat bagi hewan-hewan yang lain meskipun diternak, kecuali litijarah, kecuali kalau seandainya itu dia apa? Dijual belikan, ya, seperti apa? Ayam, ya, ayam, maka dilihatnya itu nanti keuntungannya itu sama yang miliknya baru nanti dikeluarkan daripada zakatnya. Begitu juga binatang yang terlahir lahir daripada dua binatang yang itu termasuk binatang zakat. Seperti kambing nikah sama sapi misalkan, punya anak. Nah, itu kalau terus kemudian banyak, ya itu juga dizakati. Tapi kalau seandainya ya bukan termasuk daripada zakat, ya maka tidak termasuk, ya. Tapi kalau seandainya bukan termasuk daripada misalkan kambing sama kuda misalkan, nah itu tidak zakat. Yang dikeluarkan kalau zakat sama-sama zakat. Kemudian fa fi kulli khams minal ibil ila 20 syah. Dan ini zakatnya unta. Ya. Unta itu setiap 5, ya, setiap 5 sampai 20. Dari 5 sampai 20 unta, maka mengeluarkan apa? Seekor kambing. Ya, yang jat'ah itu apa, giginya sudah apa? Poel lah istilahnya. Ya, atau orang apa namanya? Kambing yang sudah punya kambing apa namanya? Dho'an, kambing apa? Kambing kacang itu, ya. Umur setahun, atau domba domba perempuan umur setahun atau umur 2 tahun kalau laki-laki. Ya, jadi dari 5 unta sampai 20 itu tetap mengeluarkannya cuma 1. Jadi kalau di bawah 5 itu tidak mengeluarkan apa? Tidak mengeluarkan zakat. Ya, tidak mengeluarkan zakat. Nanti syaratnya ada lagi itu. Syaratnya bagaimana peternakan yang mewajibkan mengeluarkan zakat dan lain sebagainya itu ada lagi nanti syaratnya. Cuma ini sekarang mempelajari daripada nisabnya. Dari 5 sampai 20 maka mengeluarkan 1 ekor kambing.
Wa fi 25 bintu Mukhad, ya, laha sanah. Dari 20 sampai 25 maka dia mengeluarkan bintu Mukhad, ya. Bintu Mukhad ini ya apa namanya? Ya, unta ya. Laha sanah. Dan dia itu dikatakan bintu Mukhad itu masih apa? Karena masih ngikuti daripada induknya yang ketika itu sudah siap untuk hamil ya. Jadi usia untanya itu 1 tahun ya. Jadi 20 sampai 25. Au ibn labun lahu sanataini infaqadha. Atau kalau seandainya tidak ada maka mengeluarkan ibn labun. Ya, ibn labun ini anak unta yang sudah berusia 2 tahun jantannya. Wa fi sitti wa thalathin, dan kalau untanya sudah 36 maka mengeluarkan bintu labun laha sanatan ya. Kemudian mengeluarkan bintu labun ya. Orang atau unta yang sudah berusia 2 tahun. Wa fi sitti wa arba'in, dan ketika apa namanya 46 ya maka mengeluarkan hiqqah laha thalatha ya. Hiqqatun laha thalath ya, mengeluarkan unta yang berusia 3 tahun. Ya, jadi kalau di Arab itu setiap unta setahun, 2 tahun, 3 tahun itu semuanya ada namanya masing-masing ya. Tapi kalau seandainya kita pelajari nanti ruwet. Pokoknya kita enaknya itu pakai apa? Pakai tahun. Setahun, 2 tahun, 3 tahun ya. Wa fi ihda wa sittin, dan ketika jumlahnya 61 maka mengeluarkan jad'ah laha arba' ya, maka mengeluarkan unta yang usianya 4 tahun ya. Setahun, 2 tahun, 3 tahun itu harganya masing-masing ya. Semakin ya dia tua itu harganya semakin mahal. Jadi semakin banyak dia mengeluarkan yang lebih mahal. Wa fi sitti wa sab'in, dan ketika sudah berjumlah 76 maka mengeluarkan bintu labun. Wa fi mengeluarkan bintu labun ya, mengeluarkan apa namanya unta yang sudah mau melahirkan itu 2 tahun itu tadi ya. Wa fi ihda wa sab'in hiqqatan, dan ketika 91 maka mengeluarkan 2 unta yang berusia 4 tahun. Wa fi mi'ah wa ihda wa ishrin, dan kalau seandainya sudah 121 maka dia mengeluarkan 3 bintu labun, 3 unta yang berusia 2 tahun, dan juga wa fi mi'ah wa thalathin, dan sampai 130 itu mengeluarkan 1 unta berusia 4 tahun dan binta labun, dan 1 lagi berusia 2 tahun. Tsumma fi kulli arba'in bintu labun wa fi kulli khamsin hiqqah. Kemudian setelah itu kalau sudah lebih daripada 130 maka setiap 40 itu mengeluarkan bintu labun. Setiap 40 itu mengeluarkan bintu labun ya. Setiap 40 bintu labun wa fi kulli khamsin hiqqah, dan setiap kelipatan 50 maka mengeluarkan unta yang usianya 4 tahun ya. Jadi bintu labun itu yang betina usia 2 tahun, setiap 40, kemudian setiap 50 itu untanya berusia 4 tahun. Itu kelipatannya itu. Nanti tinggal dilihat kelipatannya. Tapi insya Allah di sini tidak ada yang mengeluarkan zakat unta ya. Jadi kita di sini cuma baca murur aja, baca sebagai bentuk ibadah ya, sebagai bentuk ibadah. Kalau enggak ini jarang sekali, termasuk yang jarang diamalkan ini zakat unta. Tapi kalau seandainya seorang itu dia mau ternak unta ya maka dia perlu untuk mengkaji ini. Wa man faqada wajibahu, kemudian ada permasalahan kalau seandainya dia itu tidak memiliki yang diwajibkan ya. Yang diwajibkan misalkan dia wajib mengeluarkan unta yang berusia 1 tahun ya, sedangkan dia tidak punya, atau diperintahkan nisabnya itu sampai unta betina 2 tahun tapi dia tidak punya. Bagaimana? Sa'ida ila a'la minhu wa akhadha syataini kal udhiya au 20 dirhaman islamiyah. Ya, maka dia boleh naik ke derajat berikutnya
Ya, jadi misalkan dia tidak dapat yang 2 tahun, maka dia boleh apa? Mengeluarkan yang 3 tahun. Tapi setelah itu dia ngambil susuknya. Ya, ngambil susuknya, boleh susuknya itu 2 kambing atau isrin dirham atau 20 dirham. Ya, jadi disusui. Ya. Dan yang menyusui itu mestinya Baitul Mal. Ya, mestinya itu Baitul Mal. Tapi kalau karena ada Baitul Mal, ya orang yang mau nerima itu yang menyusui ya. Au nazala ila asfal minhu wa a'ta bi khiratihi syataini aw isrina dirhaman. Tapi kalau seandainya dia diwajibkan itu 2 unta yang berusia unta yang berusia 2 tahun dia tidak punya. Ya, maka kalau seandainya dia turun ke derajat berikutnya 1 tahun misalkan, maka dia wajib untuk menutup gantinya itu berupa kambing 2 atau membayar 20 dirham. Ya, jadi nomboi. Ya, jadi antara dia itu kalau naik ke derajat berikutnya, jadi untanya lebih mahal, ya, sedangkan dia itu belum wajib, ya, maka diambil apa susuknya 20 dirham atau ngambil dua kambing yang syaratnya itu seperti syaratnya di kurban. Ya. Tapi kalau seandainya dia turun, ya, wajibnya mengeluarkan yang usia 4 tahun. Dia tidak punya kecuali usia 3 tahun. Ya berarti dia apa harus nomboi. Dan itu Baitul Mal itu semuanya yang semestinya mengerjakan Baitul Mal. Kalau tidak ada ya orang yang menerimanya itu yang ditomboi atau yang nyusui. Paham ya? Paham enggak? Apa kecepatan? Tapi ya insya Allah ini berkah lah insya Allah. Ini bab zakat unta. Zakat unta. Dari 5 sampai 130. Ya. Dari 5 sampai 130 itu ada tafsilnya sendiri, ada rinciannya sendiri. Tapi setelah itu kalau misalkan banyak, maka setiap 40 sama setiap 50. Ya, jadi tinggal digenepi ya. Ya. Istilahnya kalau misalkan 100 ya berarti 50 ya, kalau 90 berarti apa? 50 sama 40. Nah, gitu terus. Ya, kalau 80 berarti 40 sama 40. Ya. Tapi 180 maksudnya. Kalau 80 nanti masuk ke nisabnya sebelumnya itu. Ya. Ini kalau sudah 100 di atas 130 ya. Kalau sudah di atas 130 maka tinggal dikali aja, dikali setiap 40 sama setiap 50. Faslun wa fi thalatin min al-baqar. Nah, kemudian masuk zakat sapi. Nah, sapi ini ya di Indonesia masih ada nih ya. Jadi kalau ternak sapi wajib untuk mempelajari. Wa fi thalatin min al-baqar. Ya, kapan mengeluarkan zakat kalau seandainya memiliki 30 sapi. Ya, 30 sapi tapi ibn sanah au tabi'ah. Kalau seandainya dia itu sudah punya 30 bakor, maka dia mengeluarkan sapi yang berusia 1 tahun. Baik itu betina atau jantan. Ya. Jadi mengeluarkan sapi betina atau jantan berusia 1 tahun. Wa fi arba'in musinna laha sanatan. Dan ketika dia sudah sampai 40, maka mengeluarkan sapi yang berusia 2 tahun. Ya. Wa fi sittin, kalau sudah sampai 60, maka dia mengeluarkan 2 tabi atau 2 sapi yang berusia 1 tahun. Ya, jadi kalau seandainya sudah sampai 60, maka dia mengeluarkan 2 sapi yang berusia 1 tahun. Ya. Summa fi kulli 30 tabi' wa fi kulli arba'in muzinnah. Kemudian setelah itu setiap 30 itu dia mengeluarkan 1 sapi yang berusia 1 tahun dan setiap 40 maka dia mengeluarkan sapi yang berusia 2 tahun. Ini aja. Ya. Jadi setiap 30 mengeluarkan 1 sapi yang berusia
1 tahun. Ya, baik betina atau jantan sama wae. Kalau sudah sampai 40, maka mengeluarkan sapi yang berusia 2 tahun. Ya. Wa fi sittin tabi'an. Dan kalau sudah 60, ya, kalau 60 maka apa? 2 sapi berusia 1 tahun. Ya, kemudian setelah itu berlanjut setiap 30 maka mengeluarkan 1 sapi berusia 1 tahun, dan setiap 40 maka mengeluarkan sapi yang berusia 2 tahun. Wis, itu terus lanjut. Ya, makanya tadi ini 60 itu mengeluarkan apa? 2 sapi yang berusia 1 tahun. Karena 60 itu ada 30-30. Setiap 30 mengeluarkan 1 sapi berusia 1 tahun. 40 mengeluarkan, setiap 40 mengeluarkan berapa? 1 sapi berusia 2 tahun. Wis dikali. Ya, misalkan apa namanya? Jumlah sapinya 70. Berarti berapa? 40 sama 30. Berarti yang 1 tahun 1, yang 2 tahun 1. Kalau 80, yang 2 tahun 2, karena 40. Kalau 90, ya yang setahun 3 ya. Ya, 30. Ya. Pokoknya tidak boleh nyisa. Nah, tapi kalau misalkan 91, nah yang satunya ini belum termasuk kategori zakatnya. Jadi kalau misalkan 90 tadi 90 sampai 99, ya berarti apa? 3 itu tadi 30. Ya, belum sampai ke berikutnya. Tapi kalau sudah 50 berarti berapa? Kalau 100 30 ya 40 30 ya. Nah, wis itu terus. Ya, terus. Nah, tengah-tengahnya itu termasuk yang dima'fu. Tengah-tengahnya termasuk dima'fu. Kita belajar zakatnya dulu, insya Allah jadi juragan sapi selanjutnya insya Allah. Walaysa huna nuzul wala saghir bijabran wa kadza zakatul ghanam. Tapi kalau zakatnya sapi itu tidak ada apa? Tidak ada naik turun, tidak ada. Kalau tadi unta itu kan ada. Kalau misalkan tidak ada, ya dia wajibnya mengeluarkan yang 2 tahun. Ya, tidak ada yang tidak punya 2 tahun. Dia mengeluarkan yang 4 tahun. Nanti disusui. Itu cuma di zakat unta saja. Tapi kalau zakat sapi sama zakat kambing itu tidak ada. Tidak ada naik, tidak ada turun. Ya, dia wajib mengeluarkan unta 1 tahun, sapi 1 tahun atau sapi 2 tahun. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada seorang yang rajin sekali dengan sedekah, baik zakat, sedekah yang wajib maupun yang sunnah. Cuma dikerjakan. Tapi dia tidak melaksanakan sholat. Ini bisa ditolerir atau bisa diterima, dan kemarin ada pertanyaan untuk saya. Kakak saya itu senang sekali sedekah, katanya banyak, tapi disuruh sholat itu belum mau mengerjakannya. Nah, pertanyaannya, sedekahnya itu diterima atau tidak? Mungkin syarat diterimanya sedekah itu atau harus melaksanakan sholat gitu. Jadi ini termasuk seorang yang mengerjakan yang sunnah tapi meninggalkan yang wajib. Ya. Sehingga dikatakan yang paling bagus itu seorang itu meninggalkan daripada maksiat, bukan memperbanyak daripada taat. Ya. Jadi yang dasarnya yang bagus itu apa? Tarkul maksiat, meninggalkan maksiat. Tidak melaksanakan sholat itu maksiat. Sedekah itu taat. Ya. Mana yang semestinya harus kita perhatikan betul-betul. Jangan sampai kita terjatuh di dalam maksiat.
Makanya tolak ukur seseorang itu baik atau tidak bukan di memperbanyak taat, enggak. Tapi di dalam kuatnya dia untuk meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ketika seorang itu ya, dia tidak sholat, nah ini bahaya. Ya, karena apa? Karena dia termasuk yang meninggalkan daripada Rasul Islam. Ya, pangkalnya Islam itu sholat. Jadi ya nanti kalau hukum-hukumnya wa adbi sayatal hasanah tamhuha, dan ikuti perbuatan buruk dengan perbuatan baik, yang perbuatan baik itu bakal menghapus daripada perbuatan buruk. Tapi kalau sholat ini wajib untuk diqodho. Jadi tidak bisa dihapus dengan zakat, tidak bisa dihapus dengan sedekah, ya, tidak bisa dihapus itu. Tetap masih ada di pundaknya. Ya, makanya terkadang seorang itu harus memperhatikan apa? Di dalam tarkul maksiyah, betul-betul di dalam tarkul maksiyah. Karena setiap orang, baik itu orang baik atau orang buruk, itu sama-sama bisa melaksanakan taat. Semuanya bisa melaksanakan taat. Ya, seperti contoh tadi, dia tidak sholat tapi zakatnya kuat, atau sedekahnya itu kuat. Tidak sholat tapi membantu orang itu kuat. Ya, itu seperti apa? Ngisi air tapi embernya bocor. Ya, jadi tidak dapat manfaatnya karena dia meninggalkan apa? Daripada dosa yang besar itu, meninggalkan daripada sholat. Ya. Sehingga patokan kita itu apa? Tarkul maksiyah. Hanya orang yang baik saja yang bisa meninggalkan apa? Maksiat. Hanya orang baik saja. Tapi kalau taat, orang baik sama orang buruk sama-sama bisa melaksanakan taat. Ya, baik orang buruk gitu. Ya, orang misalkan tidak pernah ngapa-ngapain, tidak pernah. Tapi karena itu apa? Ada naluri seseorang. Kalau misalkan ada orang yang butuh bantuan, naluri seseorang itu bantu. Itu amal kebaikan. Ya, bahkan terkadang berkorban. Tapi yang bisa untuk meninggalkan maksiat itu hanya orang apa? Taat saja. Jadi orang-orang yang baik saja itu yang mampu untuk meninggalkan maksiat. Jadi fokus kita itu di dalam apa? Meninggalkan maksiat. Ya, selama di situ ada maksiat, tinggalkan. Berarti kita termasuk orang yang baik. Ya, tapi kalau ya itu tadi berarti seperti apa? Ngisi air tapi embernya itu bocor. Ya, lama-lama ya tidak manfaatnya. Ada lagi? Oh, oh, oh. Assalamualaikum. Untuk zakat itu kan berlaku awal sampai setelah saja. Jadi ada waktunya, kemudian ada batas apa yang kita punya baru bisa dikatakan zakat. Nah kalau kita setiap dapat penghasilan, dapat investasi zakat itu gimana zakat? Jadi meskipun belum sampai awal zakatnya tersebar 1 tahun ataupun belum sampai misalnya sampai sekian puluh juta, tapi kita dapat penghasilan 1 juta itu dapat zakat 21% itu gimana? Nah, jadi kalau seandainya seorang itu mengeluarkan terlebih dahulu, ya, belum sampai nisab, ya, belum sampai nisab, maka itu bukan zakat, karena zakat itu nanti dilihatnya itu setelah apa? Setelah sampai nisab di haul. Haul itu berjalan 1 tahun. Misalkan dia mulai jual beli di bulan Ramadan, misalkan Ramadan kulaan, mulai 1 Ramadan, maka sampai 1 Ramadan berikutnya itu dikatakan apa? Haul. Sudah berjalan haul 1 tahun. Nah itu ya kalau seandainya dia masuk nisab, ya maka dia wajib mengeluarkan apa? Zakat. Tapi kalau sebelumnya ya sebulan itu dapat rezeki dikeluarkan sebulan dapat, itu bukan zakat, itu apa? Itu sedekah. Itu tidak bisa dijadikan zakat karena belum wajib atas dirinya. Terkadang nanti ketika sampai haul itu tidak wajib apa-apa. Ya, kadang sampai misalkan orang dagang, ketika setahun ya ternyata lebih banyak utangnya daripada misalkan ya, atau dia rugi ya, atau dia, nah itu dia tidak mengeluarkan zakat ya, tidak sampai ke nisabnya emas atau nisabnya perak ya, dia tidak dapat ya. Nah, jadi
Tapi kalau seandainya dia 1 sampai haul itu diperhatikan, oh lebih daripada nisab, lebihnya berapa? Ya, baru nanti dihitung. Ya, itu kan 2,5% daripada semuanya itu. Terkadang, wah Ustaz, tadi saya kemarin setahun penuh saya sudah mengeluarkan, ya, belum bisa itu, karena itu belum wajib. Ya, kan kita tidak tahu nih, tahun ini kita wajib mengeluarkan zakat itu berapa. Maka kita wajib mengeluarkannya setelah apa? Setelah haul, setelah wajib, baru kita apa? Baru kita keluarkan. Nah, jadi kalau misalkan sebelum-sebelumnya ya, niatkan zakat, jatuhnya sedekah, jatuhnya sedekah. Jadi harus dihitung ulang. Ada sebagian-sebagian yang dulu belajar ketika tahu hukumnya, Ustaz saya selama ini berarti tidak mengeluarkan zakat. Lah ya, kamu tidak mengeluarkan zakat terus. Wah gimana Ustaz? Hitung. Ya, mulai kerja kapan, pekerjaan penghasilannya itu kapan, dihitung semuanya itu. Ya, baru itu dikeluarkan. Sisanya tawakal sama Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi? Monggo. Hmm. Nah, ya, tidak dizakatkan. Kemudian awalnya dia telur, Betelur. telur Nah, yang mencapai berapa ayam dan bebek ayam dan itu bebek. tidak produktif dijual dari tadi. Ayam disakatkan di telurnya atau di dagingnya? Di tijarahnya. Kalau yang selain daripada binatang 3 ini tadi, itu tidak dizakati. Tapi kalau seandainya dijual belikan, semuanya itu, dagingnya sak telurnya. Itu jadikan perdagangan itu. Perdagangan misalkan jual daging sama jual telurnya. Kapan dia mulai? Ya, mulai 1 Sya'ban. Maka dilihat 1 Sya'ban berikutnya. Di tanggal 1 Sya'ban dilihat sisa apa namanya? Sisa ayamnya berapa, sisa bebeknya berapa, telurnya itu berapa, harta yang dia miliki berapa, dihitung semuanya. Kemudian piutang yang ada, kemudian juga utang, itu semuanya dihitung, kemudian dikeluarkan zakatnya. Jadi misalkan ayamnya itu ini nanti ada khilaf di harga jual atau harga beli atau harga pasar, itu nanti dihitung itu sesuai dengan misalkan harga dia beli atau harga normalnya sekian, ya, maka sisanya jumlahnya itu berapa dikalikan harga itu, kalau seandainya sampai ke nisab, ya, maka dikeluarkan daripada zakatnya. Tapi kalau cuma ya, ternak bebek aja, ya, ternak bebek dia tidak dijual belikan, makan dewe misalkan, nah itu tidak mengeluarkan zakat itu. Atau ya, dia tidak niat tijarah ya, dia tidak niat jual. Tiba-tiba ada orang mau beli, ya tak jual. Tapi dia aslinya tidak mau jual beli. Itu tidak ada masalah. Jadi zakat tijarah itu dimulai kapan? Dari awal niat untuk jual beli. Ya, jadi mulai, wah saya ini kayaknya bagus untuk ternak ayam lah, ya, ayam petelur. Ya, ketika dia mulai ya, untuk niat itu dia sudah mulai haul itu, dia mengeluarkan, sudah beli tanahnya, sudah beli ininya, semuanya itu sudah mulai haul. Sudah dihitung awal mula haul. Jadi kapan mulanya? 1 Januari ya, sampai 1 Januari berikutnya. Tapi kalau bagus itu pakai kalender hijriah ya, pakai kalender hijriah. Nah, kebanyakan orang itu mengeluarkan zakat pas Ramadan. Padahal belum tentu haulnya itu di Ramadan. Kadang sebelumnya atau setelahnya. Ya, kalau setelah Ramadan ya dia ya, kadang belum wajib mengeluarkan zakat, dia sudah mengeluarkan zakat ya. Nah, baik. Apa? Sawah. Sawah ya, kalau seandainya ditanam padi keluarkan zakatnya. Coba. Ketika tanam ya, ketika tanam. Adapun harta benda itu tidak wajib zakat. Kemudian zakat profesi di dalam mazhab Syafi'i itu tidak ada. Di dalam mazhab Syafi'i.
Tanah, harta benda itu tidak ada. Yang zakati emas atau uang. Uang kalau di bank banyak ya, 85 gram ya, 84 atau 85 gram, maka dikeluarkan daripada zakatnya. Kalau sudah berjalan haul 1 tahun. Wallahu alam bisawab. Cukup ya? Al-Fatihah binatul qabul wa tamkul summa wa ila rusina wa salam wa jimsir. إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين.